Halo, kami dari kelompok Counter Antrian Berbasis Digital. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu sebuah counter antrian, di mana kami sudah menyiapkan rangkaian, wire, dan juga gambar 3D-nya. Dan perkenalkan, nama saya Denya Duta Harjanto dengan NIM 2024-6021. Nama saya Lorencia Sekar dengan NIM 2024-2033. Nama saya Laurentius Arya Putra Inigo Vipassana dengan NIM 2024-6040. Latar belakang kami adalah kita melihat bahwa seringnya terjadi terutama di Indonesia ini adalah budaya yang tidak antri dan menyerobot itu sering terjadi di mana-mana, terutama dalam pelayanan jasa maupun barang. Yang kedua, mungkin di beberapa tempat seperti rumah sakit maupun bank sudah menerapkan counter juga seperti ini, cuman mereka beberapa kali mungkin lebih menggunakan microcontroller yang sudah terintegrasi dengan internet dan lainnya yang mungkin lebih mahal dan tidak terjangkau, dan kami di sini ingin membuat hal yang sama tapi lebih terjangkau. Dan yang ketiga, kami ingin menerapkan ilmu teknik digital dalam kehidupan kita juga. Kita langsung masuk saja ke dalam komponen-komponen yang akan kami gunakan. Yang pertama, kita memiliki resistor 10K. Ini berfungsi sebagai masuk dalam rangkaian pull up-nya, pull up maupun pull down yang digunakan dalam rangkaian kami. Selanjutnya kami juga menggunakan IC CD4510 yang merupakan BCD up down counter. Dia akan sebagai counternya dan dia digunakan sebagai penyantah angka pada sistem antrian yang nantinya akan mengeluarkan BCD 4 bit yang dimulai dari Q0 sampai Q3. Dia mampu untuk menghitung dari 0 sampai 9 dan bekerja berdasarkan push clock dari push button yang kita buat. Dan dia juga mampu untuk di reset. Selanjutnya kita memiliki CD4511 yang merupakan untuk mengkonversi bit menjadi untuk ditampilkan di 7 segmentnya nanti. Lalu kita punya IC 74HC85 yang merupakan komparator yang akan kami gunakan sebagai sebuah syarat di mana ketika antrian dari milik pengantri atau pelanggan itu tidak bisa dilebihi daripada yang dilayani. Berikut selanjutnya yaitu 74HC74, dia adalah IC untuk flip-flop untuk menyimpan dan menstabilkan kondisi logika dan membantu pengendalian relay. Lalu di sini ada IC 74HC08 yang akan menjadi gerbang logika N dan digunakan untuk mengolah sinyal logika hasil komparator nanti. Lalu di sini ada relay OZSH105D, merupakan relay elektromagnetik 5 volt DC, digunakan sebagai saklar pengendali beban. Selanjutnya ada relay PCI 205 DMH, merupakan relay elektromagnetik yang digunakan sebagai output kendali sistem. Selanjutnya adalah 7 segment yang tentunya akan menjadi output tampilan yang akan bisa dilihat oleh siapapun saat digunakan nanti. Selanjutnya tentu push button sebagai input untuk menaikkan counter tersebut. Lalu berikut adalah flowchart-nya yang akan kami gunakan, lebih tepatnya flowchart dalam rangkaian kami. Jadi ada dua bagian. Pertama ada pelanggan, yang kedua ada kasir. Ketika pelanggan menekan tombol, maka nomor antrian akan bertambah 1 dan akan masuk langsung ke N. Lalu untuk kasir, di mana kasir adalah pengendali utama dalam sistem, ketika kasir menekan tombol, apakah tombol akan up? Jika iya, maka mereka akan mengecek apakah nomor antrian itu sama dengan nomor yang dilayani. Apabila nomornya sama, maka nomor layanan tidak akan bertambah, sehingga tidak mungkin layanan melebihi nomor dari milik antrian. Tapi apabila nomor antrian belum menyamai apabila nomor yang dilayani belum menyamai nomor antrian, maka nomor layanan akan bisa bertambah 1. Lalu apabila ada lagi tombol bagi kasir yaitu reset ditekan, maka nomor antrian dan pelanggan akan reset menjadi 0.
Selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman saya, yaitu Arya yang akan melanjutkan menjelaskan rangkaian dari produk kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang counternya ya. Jadi ini rangkaiannya. Nah, rangkaian ini ada rangkaian utama ya, dan di dalamnya itu terdapat dua rangkaian counter. Yang pertama itu ada counter antrian. Nah, ini yang akan digunakan pelanggan untuk dia mendapatkan angka antriannya. Cara kerjanya seperti apa? Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi nanti pelanggan akan setiap pelanggan antri, dia akan menekan tombol antrian ini. Nah, nanti dia dapat nomor antrian keberapa, dia akan tertera di 7 segmennya. Nah, di sini saya menggunakan dua buah IC. IC yang pertama itu ada IC 4510 dan yang kedua adalah IC 4511. Nah, IC 4510 ini dia memiliki fungsi sebagai counter untuk nomornya. Lalu yang 4511 dia fungsinya untuk menampilkan angka yang di counter ke 7 segment. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan dua pasang IC 4510 dan IC 4511. Tujuannya untuk menampilkan angka satuan dan angka puluhan. Jadi angka satuan akan tertampil di bawah, angka puluhan akan tertampil di atas. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pin carry out dari IC 4510 untuk yang angka satuan, dia akan masuk ke clocknya IC 4510 yang puluhan. Jadi ketika sudah mencapai 9 untuk counter yang satuan, dia akan ngeclock puluhannya sekali. Nah, makanya dia bisa 2 digit dan ini maksimal sampai 99 angkanya. Kita batasi sampai 99 ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, di sini ada counter layanan. Nah, counter layanan ini dia memiliki fungsi untuk menghitung berapa jumlah layanan yang sudah dilakukan. Jadi dia memiliki kondisi ketika si counter antrian ini misalnya 4 ya. Nah, counter layanan dia tidak mungkin untuk lebih dari 4 meskipun dia di count berkali-kali. Tujuannya untuk secara logika pelayanan tidak akan melebihi dari antriannya. Jadi nilainya akan selalu sama atau bahkan di bawahnya dari nilai antrian yang ada. Nah, di sini juga ada tombol reset. Nah, dia akan mereset semuanya ya, baik itu counter layanan maupun counter antrian. Nah, dan counter layanan ini nanti akan dipegang oleh kasir maupun petugas yang akan melayani pelanggan. Seperti itu. Nah, di sini kita juga menggunakan komparator 74HC85. Di sini saya menggunakan dua komparator sebagai komparator nilai satuan dan puluhan. Nah, seperti itu. Jadi kita membandingkan kedua nilai dari counter layanan dan counter antrian. Dan di sini kita pakai dua pengkondisian. Ini A kurang dari B dan sama dengan dan A sama dengan B. Nah, A itu yang mana? A itu yang counter layanan ini, sedangkan B itu yang counter antrian. Jadi itu. Nah, di sini juga ada rangkaian flip flop. Kenapa saya memakai rangkaian flip flop ini? Karena agar dia lebih stabil ya dalam mengeluarkan nilai, dalam mengirimkan nilai maksudnya. Karena jika tidak menggunakan rangkaian flip flop, terkadang
ini dia akan nge-count sendiri. Jadi memang harus ada gate-nya di sini. Di sini di flip flop ya pakainya. Nah, terus data dari flip flop ini dia akan masuk ke gerbang N. Nah, ini gerbang N ini data dari flip flop dan juga A adalah ini. Dia button dari count up counter layanan. Jadi seperti itu, dia akan masuk ke gerbang N. Nah, lalu di sini ada beberapa relay ya. Fungsi relay ini adalah memutus dan menyambung clock. Nah, ketika misalnya nih ya, kita counter antrian kita up dulu sekali. Nah, otomatis A kurang dari B. Ini B, ini A. Nah, ketika A kurang dari B, dia nilainya ya ke sini ya. Nah, relay yang ini dia mati. Kalau dia mati, nilai dari clock itu dia bisa terhubung. Nah, ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Nah, karena ini hidup, dia bisa masuk. Dia masuk dan dia akan nanti lanjut ke B. B ini. Itu. Kalau misal kita samakan, nah, itu maka relay ini hidup, ya kan? Relay satu hidup, dia akan memutus count dari sini. Nah, ini juga mati, diputus. Jadi tidak ada yang bisa masuk ke clock seperti itu. Masuk ke clock ini ya, ke clocknya dari counter layanan. Nah, dan di sini ketika relay ini mati, relay 2 mati, dia akan mendapatkan ini. Kenapa hai? Karena counter ini, counter layanan dan semua counter ya di sini ya, IC counter ini dia itu aktif low. Nah, ketika dia mendapatkan high, dia tidak akan tercount. Nah, kenapa sini saya menambahkan relay ini dan menambahkan state high? Karena ketika saya tidak mendapatkan relay ini pada saat awal-awal mesin ini dinyalakan, itu counter layanan akan secara tidak sengaja dia tercount sekali. Itu karena faktornya bisa jadi karena clocknya yang masuk ke sini dia tidak stabil, jadi harusnya dia tidak tercount, dia malah otomatis tercount seperti itu. Jadi ya secara garis besar konsepnya ini bisa seperti ini. Nah, ini tidak akan, counter layanan ini tidak akan melebihi dari counter antrian. Nah, ketika ingin di reset, ya tinggal reset saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3D konsep rangkaian kami. Jadi dari awal masuk, di sini ada pengambilan tiket dan di sini ada pelanggan untuk mengambil tiket. Jadi sebelum pelanggan ini memencet tombol untuk pengambilan tiket, nomor di sini yang tertera akan nomor 29. Tetapi karena dia sudah mengambil tiket, maka nomornya sudah menjadi 30. Setelah itu, kita lanjut ke loket pendaftaran. Nah, di sini ada 2 tombol. Sama seperti yang Arya bilang, tombol pertama itu untuk tombol pelayannya untuk counter up dari pelayanan antriannya. Lalu tombol kedua itu untuk mereset seluruh 7 segmen yang ada di sini. Nah, di sini ada 2 7 segmen, yaitu total antrian dan layanan antrian.
layanan antrian tidak boleh lebih besar daripada total antrian. Jadi di sini layanan antriannya 20, jadi antrian yang baru dilayani itu 20, sedangkan total dari antrian pelanggan itu ada 30. Jadi ketika ini semua sudah 2 digit 99, nanti dia akan mereset ulang. Nah, tapi ini tombol reset manual gunanya untuk ketika ingin membatasi total antrian ketika sudah mencapai batasnya. Jadi misalkan antriannya sudah 50, setelah itu pelanggannya sudah selesai, jadi nanti pelayannya akan mereset. Jadi seperti itu konsep 3D kami. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami persembahkan ini mampu menjadi ide dan memberikan dampak bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.